Tantangan perubahan iklim membuat negara-negara dunia semakin serius untuk mencapai net zero emission. Salah satu langkahnya adalah dengan mempercepat adopsi penggunaan kendaraan listrik untuk menggantikan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak. Hal ini dinilai berpotensi untuk menguntungkan negara Indonesia karena negara kita memiliki sumber daya cadangan yang mungkin banyak nih untuk pembuatan komponen-komponen EV termasuk komoditas-komoditasnya. Untuk berdiskusi dan membahas hal tersebut bersama saya Rafid Pratama, kita akan membahas lebih lengkap di Stockbit Talk. Halo Stockbitor, untuk membahas ini lebih dalam dan semakin seru nih, saya udah kedatangan nih dua tamu istimewa yang mungkin sudah tidak asing lagi yang sering kita lihat. Yang pertama ada Kore Rio Tanujaya. Halo Ko. Halo. Apa kabar? Baik dong. Ya, terima kasih sudah hadir untuk berdiskusi sama-sama. pada hari ini. Dan ada Mas Angga Aris, selaku Senior Investment Analyst dari Stockbit Securities. Halo Mas Angga. Halo Rafid, halo teman-teman Stockbitor semua. Apa kabar nih Mas Angga? Baik, thank you. Oke, nih kita udah siap nih untuk membahas mengenai tema kali ini ya, mengenai EV yang mungkin sudah sering kita dengar pada beberapa bulan belakangan terakhir ini. Oke, mungkin aku pertama mau tanya-tanya dulu nih ke Kore. Kore udah sejauh mana sih mungkin menganalisa atau mengulik nih dari tren atau industri EV ini? Oke. Kalau analisa EV sih aku pertama lihatnya masih di sektor hulunya dulu ya. Karena kan Indonesia itu kan lagi gencar-gencarnya hilirisasi kan. Jadi yang menurutku sih industri hulunya ini lebih diuntungkan dulu karena kan value added-nya bahan mentah VS yang udah setengah jadi itu kan beda jauh banget gitu kan. Bahkan dulu Pak Jokowi kan sempat bilang kalau setelah hilirisasi ini ekspor nikel Indonesia revenue tahunan itu bertambah dari awalnya 15 T jadi 360 T gitu. Karena akibat hilirisasi lewat smelter ini gitu nikelnya. Nah, jadi kalau untuk analisa aku pertama lihatnya dari sektor hulu dulu. Sektor hulunya sendiri juga kan dibagi-bagi ya. Ada yang emang dari awal tuh udah expertise atau core kompetensinya itu di nikel. Dari awal mungkin emang udah bisnis itu di nickel mining. Ada juga yang emiten-emiten yang awalnya mungkin bukan nikel gitu, tapi dia diversifikasi sektor nikel. Nah itu juga aku liatin sih dua-duanya gitu. Oke, baik, berarti Korea ini memang udah lagi banyak menganalisa dari sektor hulunya ya, karena tadi karena ada sisi hilirisasi segala macam yang membuat Korea itu tertarik nih mungkin dari memulai dari sektor hulunya ya. Benar, sektor hulu. Oke, baik, mungkin aku kembali ke Mas Angga nih. Mas Angga, tadi kan di awal aku sempat nyebutin nih bahwa komoditas-komoditas ini bakal berpengaruh kan bagi Indonesia yang dalam pembuatan komponen EV ini. Kira-kira komoditas apa sih yang diperlukan atau memang sangat penting nih untuk pembuatan komponen-komponen EV ini? Oke, kalau untuk komoditas yang dimiliki Indonesia sendiri ya, tentu kita yang kita paling sering dengar pasti nikel lah ya, yang salah satu komponen penting dalam pembuatan baterai EV. Itu Indonesia tentu punya peranan penting lah ya di dalam industri nikel global karena lebih dari 1/5 ya, atau di atas 20% cadangan nikel tuh adanya di negara kita. Dan kalau untuk total produksi, kita tuh menyumbang bisa sampai lebih dari 30% dari total produksi nikel dunia. Jadi udah ketahuan banget lah ya, sangat penting posisi Indonesia. Lalu tadi sebenarnya nggak cuma nikel ya, ada produk-produk komoditas lain yang juga sebenarnya punya di Indonesia, walaupun mungkin porsinya lebih kecil lah terhadap dunia. Mungkin ada kobalt ya yang bisa jadi turunan dari nikel juga, lalu ada mangan, ada bauksit. Ini juga bauksit nih sebuah komoditas yang kalau diolah bisa menjadi aluminium kan. Aluminium sendiri itu kan bisa jadi ya sangat diperlukan lah di industri otomotif secara umum gitu lah. Jadi kurang lebih itulah beberapa komoditas yang dimiliki oleh negara kita. Wow, bahkan kita tadi memiliki salah satu yang terbesar ya di dunia seperti nikel segala macam turunannya segala macam. Oh ya, aku juga mau ada sedikit tambahan nih, boleh ya? Rio. Jadi kalau misalnya komoditas yang seperti disebut Mas Angga itu, kan sebenarnya di komponen EV itu sendiri, aku pernah baca di data dari 2020 ya, jadi kira-kira tuh 1 kilogram baterai EV itu terdiri dari berapa mineral kan? Nah, 3 dari mineralnya itu terkandung di Indonesia memang. Yang paling besar itu aluminium, 18%, terus nikel 15%, dan ketiga itu tembaga 10%. Jadi dalam 1 kilo baterai EV di tahun 2020 itu kira-kira mengandung 3 mineral ini. Nah, sedangkan pemerintah sendiri kita lihat kan pemerintah fokus hilirisasi bukan hanya di nikel sebenarnya kan. Kan pemerintah sendiri juga sebenarnya sedang membuat kayak smelter tembaganya Freeport gitu kan yang di Gresik lagi dibangun di kawasan industri IIPE-nya itu. Terus juga
yang baru-baru ini kan aluminium juga pemerintah sedang fokus untuk perkuat hilirisasi bauksit kan. Jadinya kan bauksit sekarang udah nggak boleh ekspor mentah lagi gitu kan. Dan kita lihat kan juga beberapa emiten di bursa, ada satu yang besar juga sudah mulai ekspansi membuat smelter aluminium ini kan di Kalimantan Utara gitu. Nah itu kan juga menurutku, jadi selain ketiga mineral tadi, juga sebenarnya ada mineral tambahan lagi nih yang sebenarnya lebih bisa dibilang itu sebagai supporting mineralnya untuk EV gitu. Karena kan seperti yang kita tahu seperti EV ataupun JJet dan lainnya itu kan pasti pengoperasiannya perlu chip ya, microchip tuh. Nah, microchip sendiri kan itu industri semiconductor. Semiconductor itu sendiri kan membutuhkan mineral timah gitu. Dan timah itu sendiri juga ada di Indonesia gitu. Jadi timah itu sendiri juga bisa dibilang sebagai supportingnya EV gitu menurutku sih. Oke, baik. Mungkin kalau aku mau sumari sedikit nih dari Mas Angga dari Korea sendiri menambahkan nih bahwa hal-hal yang menjadi komponen utama mungkin yang menjadi bahan itu ada nih di Indonesia dan bahkan berlimpah nih mungkin yang aku bisa sampaikan. Nah, mungkin aku juga mau nanya lagi nih. Seberapa besar sih proyek EV ini memberikan kontribusi untuk Indonesia mungkin? Kalau dari pendapat Mas Angga atau Korea sendiri? Oke, mungkin tadi udah di-mention ya sama Ray sendiri tentang ya sangat besar sekali apalagi kalau misalkan proyek hilirisasi ini sudah berjalan ya. Karena itu berkali-kali lipat dari bahan mentah menjadi bahan produk jadi atau setengah jadi itu bedanya jauh banget. Kalau saya kasih gambaran aja, mungkin nikel dari bijinya ya ke produk jadi itu bisa hampir 15 kali lipat harganya naik. Kalau untuk bauksit yang kita juga punya, bayangin kalau untuk biji bauksit saja tuh mungkin harganya $30-40 gitu ya. Tapi kalau udah diolah menjadi alumina dulu itu bisa naik jadi 200-an. Kalau udah jadi aluminium bisa lebih ini lagi bisa sampai $2.000 harganya. Jadi kebayang kan bisa hampir mungkin 50 kali lipat gitu. Wow. Ini yang namanya ya itu yang potensi, makanya again nanti mungkin kita juga bahas lebih dalam ya, kan sedang sangat digalakkan hilirisasi ini ya. Kenapa sih kita rela gitu untuk bangun smelter mahal-mahal loh, pembangunan smelter mungkin bisa $1 miliar gitu untuk satu smelter ya. Itu ya karena memang potensinya untuk berubah jadi kita cuman negara kita kan dulu kan diprotes cuman kenapa sih jualnya bisa mentah doang gitu kan. Sekarang kan di era pemerintahan ini cukup ini ya, kita nggak mau jadi sekedar pengekspor mentah lagi tapi udah jadi produk setengah jadi atau produk jadi ya. Yaitu seperti itu tadi karena memang value added-nya itu bisa berkali-kali lipat gitu. Oke, baik. Kalau dari Korea sendiri gimana? Ada pandangan mengenai kontribusi nantinya ke negara Indonesia? Kalau kontribusi sih tentunya pasti dari devisa ekspor gitu kan, terus dari PNBP. Jadi kan kalau misalnya smelternya udah jalan itu kan juga pasti kan beda seperti yang tadi disebutkan kan, value added-nya naik, jadinya kan pasti revenue-nya naik. Berarti kan kalau revenue baik dari sisi miners ataupun revenue dari sisi smelternya naik kan penerimaan negara juga naik kan. Dan kalau kontribusi ke emitennya sendiri sih itu masih belum kelihatan ya, karena kan masih terlalu dini ya. Karena kan Indonesia sendiri kan masih dalam proses yang tahap awal-awal lah untuk mass production dan adopsi juga masih tahap-tahap awal itu. Jadi kan mungkin masih perlu dilihat lagi perkembangannya untuk emiten ini, dampaknya gimana sih proyek EV ini ke emiten masing-masing gitu. Nah, tadi karena Korea udah mulai nyinggung-nyinggung nih soal emiten, saya jadi mau penasaran ini mau nanya nih. Kalau misalkan tadi ngomongin soal nikel, soal bauksit dan turunannya segala macam, mungkin emiten mana sih yang sudah cukup nih berpengalaman di industri ini, mungkin sebagai pengolah nikel atau bahkan produsen nikelnya sendiri? Oke, kalau yang memang udah dari dulu pemain nikel ya mungkin kita yang pertama kepikiran mungkin Vale Indonesia ya atau Inco ya. Itu memang ya 100% memang mereka fokus lah bermain di nikel. Tapi tentu kita juga punya yang milik BUMN itu yang kita kenal pasti Aneka Tambang ya, Antam. Ini memang ya mungkin banyak orang lebih kenal ke goldnya, tapi tentu dia juga punya porsi nikel, ferronikel, lalu ada kobalt, bauksit itu juga namanya juga Aneka Tambang gitu kan, juga cukup inilah ada kontribusinya terhadap pendapatan mereka. Lalu mungkin yang udah cukup lama mungkin ada Merdeka kali ya, Merdeka Copper namanya kan. Tadi juga sempat di-mention juga sama Ray, ada tembaga juga yang mungkin diperlukan. Lalu mungkin yang lebih kecil mungkin supporting ada tins, timah gitu kan ini ya. Itu mungkin beberapa emiten yang memang bahkan sebelum EV ini mulai booming ini ya mereka memang sudah berfokusnya di komoditas-komoditas terkait bahan materialnya gitu kurang lebih.
Oke, kalau Korea sendiri udah mulai ngelirik-lirik nggak nih tadi mungkin emiten-emiten yang sudah disebutkan oleh Mas Angga sebelumnya? Oke, kalau emiten yang terkait EV ini sih seperti yang tadi aku sebutkan kan sebenarnya ada dua kan yang emang fokusnya dari awal di industrial metals, emang dari bisnis utamanya itu, dan ada juga kan yang diversifikasi. Misalnya dari bisnis utamanya itu coal mining, tapi dia diversifikasi ke industrial metals ini kan. Kalau aku sih pertama kalau yang industrial metals tuh aku ngelihatnya lebih ke yang tadi seperti Mas Angga bilang itu aku ngelihat terutama Antam, karena Antam itu menurutku kan lebih lengkap ya, karena kan dia pasti ada selain nikel itu kan juga ada tambang-tambang mineral lain yang bisa dikembangin. Dia kan juga punya bauksit walaupun belum gitu gede gitu. Nah, itu kan juga bisa diolah, bisa jadi aluminium lagi tadi sebagai komponen EV salah satunya. Dan si Antam ini sendiri kan dia juga punya smelter gitu kan. Punya smelter walaupun emang biasanya kalau smelter ini kan mereka joint venture ya, partneran dengan investor asing yang biasanya dari China karena kan memang expertise-nya di sana mereka gitu. Nah, smelternya Antam sendiri kemarin ada pemberitaan sudah mulai mau operasi kan yang di Halmahera gitu. Nah, itu sendiri juga memberikan value added. Tapi kalau untuk emiten yang diversifikasi, misalnya dari coal mining terus ke industrial metals, itu juga aku ngeliatin. Misalnya kayak ada UNTR, terus ada Harum gitu. Itu juga aku liatin karena mereka kan juga sebenarnya kontribusi utamanya tetap masih dari bisnis utama mereka itu coal mining gitu kan. Dan industrial metals ini mereka kan hanya diversified aja kan, tapi kan diversified ini juga sebenarnya potensial, jadi masih perlu dilihat lagi nih seberapa potensial atau di masa depan nanti bisa nggak kontribusinya ini melebihi atau bahkan melebihi dari kontribusi coal miningnya mereka gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih ada pertanyaan yang mungkin menarik nih. Tadi kan mungkin sudah disinggung dari awal dari Korea dan Mas Angga bahwa memang ada emiten yang awalnya berfokus pada metal mining yang seperti Antam, Inco, dan MDK tadi, dan serta ada emiten-emiten yang memang baru mendiversifikasikan bisnis mereka ke arah sana, seperti yang tadi sudah disebutkan ada Adaro, United Tractor, Harum, dan Indica. Nah, emiten mana sih yang diproyeksikan memiliki potensi keuntungan nih yang paling bagus dari proyek EV ini nih, dibandingkan yang dari tadi yang memang sudah sebelumnya di bisnis itu dan baru mulai diversifikasikannya. Mungkin ada pandangan nih dari Korea dulu mungkin. Aku dulu? Iya. Oke. Kalau untuk pandanganku sih, potensinya dari yang diversifikasi itu cukup besar ya. Terutama jika memang grupnya yang mereka miliki ini konglomerasi yang bisa sinergi antar unit bisnis dari yang hulu sampai hilir gitu. Misalnya kayak UNTR gitu. Itu kan mereka kan juga satu grup sama Astra gitu kan. Mereka jadinya kan bisa lah sinergi nanti antara hulu miningnya, misalnya yang belum lama ini kan UNTR baru akuisisi, walaupun memang belum ada payment ya, baru akuisisi tambang nikel dan smelter nikel dari Stargate kan, di Konawe sana, di Sulawesi. Nah, cuma kan masih belum kelihatan nih efeknya gimana. Tapi kan karena mereka udah akuisisi, mereka kan pasti pengen seriusin lah gitu kan. Entah di nickel miningnya maupun smelternya. Nah, nanti kan kalau misalnya mereka bisa sampai smelternya itu ngolah sampai jadi bahan baku untuk EV baterai misalnya. Itu kan bisa aja nanti mereka sinergi antara unit bisnisnya UNTR yang smelter ini dengan nanti jika misalnya si Astra Auto Part misalnya butuh EV baterai untuk bahan bakunya gitu. Nah, itu bisa sinergi tuh. Jadi menurutku kalau emangnya yang diversifikasi itu bisa menguntungkan asal ada sinergi bisnis antar unit satu grup konglomerasinya itu. Tapi kalau yang emang dari awal udah fokus ke industrial metals, itu juga tetap diuntungkan. Karena kan istilahnya mereka lebih punya kompetensi, dan mereka kan juga lebih early movers lah gitu, early players kan. Jadi kan pastinya mereka udah punya lebih banyak pelanggan, terus udah penguasai teknologi lebih banyak, pengoperasian smelter juga mungkin udah lebih expert lah, udah lebih duluan, dan udah punya partner global yang bisa supply ke mereka gitu. Oke, berarti kalau dari Korea sendiri pandangannya memang yang sudah berkecimpung di bisnis itu sebelumnya lebih matang mungkin ya. Benar. Dalam produksinya atau dalam mengerjakan bisnis ke depannya. Mengoperasikannya ya gitu. Oke, baik. Mungkin kalau dari Mas Angga gimana ya Mas Angga? Sama kah atau punya pandangan lagi nih? Oke, mungkin nambahin aja ya. Tadi obviously udah ada keunggulan expertise duluan ya kalau untuk yang udah fokus ke tambang-tambang seperti nikel gitu ya. Tapi selain itu ya obviously yang keunggulannya untuk yang pemain lama lah istilahnya, mereka jelas sudah punya cadangannya dulu gitu kan, jadi nggak perlu akuisisi lagi kan. Kalau yang mungkin perusahaan coal kan ya mereka
harus akuisisi tambangnya dulu, lalu juga mungkin sama-sama harus bikin smelter kan ini ya kan. Jadi mungkin yang dikeluarkan mungkin harus lebih banyak kali ya dananya ya. Tapi tentu di sisi lain juga pasti dari porsi pendapatan berbeda dong. Kalau kita ngomongin Inco, 100% itu udah pasti dari nikel. Aneka tambang itu mungkin porsinya antara gold sama yang nikel itu mungkin sekarang 60-40 kali ya, kurang lebih ya ininya ya. Nah kalau yang menarik nih mungkin MDK nih kalau saya boleh bilang, kita kan kenal juga MDK itu emas ya ininya ya. Tapi mereka juga baru mengakuisisi tambang nikel yang cukup besar gitu ya di Sulawesi. Nah ini sekarang nih udah hampir 50-50 juga nih pendapatannya antara nikel sama yang non nikel ya ininya ya. Jadi di sisi lain ya mereka udah punya inilah revenue yang cukup solid dari komoditas-komoditas yang digunakan untuk material EV. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya diversifikasi ya, kayak tadi beberapa perusahaan coal tadi, ya obviously ya, selain mereka punya keuntungan nambah jadi revenue-nya bertambah ya, tapi kalau dilihat sekarang dulu, ya sebenarnya masih kecil dong pendapatannya kan, ya kan. Kayak mungkin yang udah mulai kelihatan itu Harum ya, Harum Energi itu udah ada sedikit pendapatan dari nikel, tapi itu masih sifatnya dari entitas asosiasi ya atau joint venture, jadi memang belum signifikan ya. Tapi ya either way kalau kita bisa lihat sisi positifnya kan itu karena base-nya masih kecil, itu ke depan bisa pertumbuhannya bisa mungkin lebih tinggi ya dibilang ya. Mungkin saya mau mengutip suatu ini ya dari emiten talk dengan Adaro beberapa waktu lalu, itu dari investor relation-nya mengungkapkan gitu, nanti ke depannya khusus untuk Adaro itu mereka melihat bisnis mereka akan ada 3 gitu loh. Pertama mereka akan tetap di batubara thermalnya, itu ya kita udah tahu lah, udah mature lah bisnisnya lah. Jadi profitnya sih gede gitu, tapi valuasinya kecil. Lalu mereka juga akan punya bisnis EBT ya, energi baru terbarukan. Nah ini profitnya kecil tapi valuasinya masih gede, artinya mungkin harapannya growth-nya masih tinggi ke depannya ya. Nah terus mereka juga akan masuk ke material nikel ya, terutama yang udah mulai dibangun itu aluminium ya, smelter aluminium. Itu menurut mereka ya udah valuasi tinggi, growth juga profitabilitasnya juga tinggi gitu loh. Ini jadi mungkin masa depan untuk beberapa emiten coal yang mulai-mulai inilah diversifikasi gitu, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Mungkin dari Mas Angga dan Korea ini saya ngelihatnya bahwa untuk pemain lama dan pemain baru memang berpotensi untuk menciptakan keuntungan nih dari bisnis ini. Mungkin saya bertanya nih, kalau misalkan kita nih mau mulai untuk berinvestasi di emiten-emiten tersebut, baik pemain lama atau pemain baru, berapa lama sih mungkin time frame-nya kita bisa melihat nih performa yang dimunculkan dan berdampak nih dari proyek EV ini di emiten-emiten tersebut? Kira-kira berapa lama sih baru terlihat kalau misalkan kita mulai menginvestasikan di sana? Mungkin dari Mas Angga? Oke, mungkin dari saya dulu. Oke, kita bisa lihat mungkin ini aja ya, mungkin teman-teman juga obviously Stockpitor harus pinter dong. Kita lihat project-project apa sih yang dimiliki oleh tiap emiten soal EV ini. Kalau misalkan yang pemain lama gitu kayak again Antam, Inco gitu, mereka udah punya smelter yang beroperasi gitu loh. Tapi di sisi lain mereka juga mau menambah kapasitasnya. Jadi Inco tuh punya 3 proyek besar ya di Pomala, Bawadopi, Sowako gitu. Ada 3 mega project tuh masing-masing gitu. Jadi bukan karena mereka udah punya, mereka diem aja enggak, tapi mau menambah juga. Antam tuh juga udah, tadi udah mention ya sebenarnya ada ferronikelnya ya yang udah mau beroperasi ya. Nah, again mungkin saya kasih gambarannya gini aja. Mungkin teman-teman bisa coba salah satunya adalah bisa proyeksikan itu dalam sering-sering lah nonton emiten Stockbit gitu ya. Itu biasanya di-mention nih project ini perkiraannya rampungnya kapan, kayak kemarin Adaro mention memang mereka masih sampai untuk smelter aluminiumnya tuh 2025 ya, masih cukup panjang. MDKA juga kalau nggak salah 2024 kalau nggak salah masih mulai ini ya untuk mereka membangun kawasan industri di Konawe gitu ya ini ya. Walaupun mereka juga sekarang juga udah punya smelter yang sudah berproduksi gitu ini ya. Jadi sebenarnya satu hal kalau tadi kan Rafid nanya berapa lama gitu ya, ya coba aja teman-teman rajin-rajin baca lah ini proyek dari tiap emiten gini, karena mereka pasti menyebutkan gitu kan, oh progres di tiap paparan publik pasti mereka menyebutkan gitu, untuk proyek ini kira-kira kapan gitu ininya. Terus teman-teman bisa lihat mungkin kapasitasnya gimana, terus apakah akan beroperasi sebagian dulu atau nanti kalau udah maksimum berapa gitu kapasitasnya ya. Itu hal-hal yang bisa diperhatikan lah.
Kalau untuk pembangunan smelter sendiri memang biasanya cukup lama ya ini ya, bisa 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi memang ini bukan investasi jangka pendek ya, karena juga selain lama dan modalnya yang dibutuhkan juga besar gitu. Tapi itu saran saya tadi gitu loh, bisa dilihat kalau teman-teman yang tertarik gitu ya untuk berinvestasi di sektor hulunya EV gitu ininya, bisa dilihat itu project-projectnya apa aja sih yang dimiliki oleh tiap emiten gitu. Itu penting dicermati dari project-project itu ya, selesai kapan, terus mulai beroperasi kapan, dan segala macamnya. Kalau dari Korea sendiri bagaimana kok? Ada pandangan nggak nih? Kalau aku sendiri sih ngelihatnya untuk emiten yang dari awal berproduksi industrial metals gitu bisnisnya, itu mereka kan pasti lebih bisa kasih proyeksi inilah ya, istilahnya proyeksinya mungkin lebih tepat gitu. Karena kan mereka kan juga waktu awal mereka industrinya di sini, mereka kan juga pasti kan udah banyak hitung-hitungan di masa depan nanti kebutuhan nikelnya ini untuk apa aja gitu. Misalnya kan entah untuk, biasanya kan selama ini kan lebih banyak untuk stainless steel ya, nikel itu ya. Cuma kan karena sekarang EV ini lebih mendominasi revenue growth-nya gitu. Jadi mereka kan juga pasti mikir lah, oh nanti misalnya produksi mobil listrik di Indonesia itu mulai di mass production tuh kapan gitu. Nah kalau misalnya mereka udah mass production tuh mereka pasti kan sebelum-sebelumnya udah mesti siapin dulu nih, entah untuk smelternya, entah untuk miningnya gitu kan, mesti siapin. Kalau misalnya emang bisa pasok langsung ke pabrik-pabrik yang otomotif itu kan bagus gitu kan jadinya kan. Nah terus untuk yang sebenarnya untuk emiten-emiten yang terdiversifikasi itu, misalnya dari coal mining ke industrial metals itu juga bagus, karena kan seperti yang kita tahu ya, smelter itu sendiri kan pengoperasiannya butuh batu bara kan ya. Nah itu kan juga mereka jadi bisa komplementer itu. Jadi batu baranya mereka sendiri kalau misalnya memang pasokannya kelebihan atau mungkin belum ada standby buyer, itu mereka kan bisa pasok jadi ke smelter mereka sendiri, ke smelter nikel sendiri. Misalnya kayak UNTR nih, dia udah akuisisi smelternya Stargate misalnya. Nah itu kan nanti kan dari coal miningnya UNTR si Turangga Resources misalnya, Turangganya itu kan jadi bisa supply coal ke smelter Stargate jika memang spek coal-nya itu memenuhi smelternya itu. Kalau emang speknya penuh, misalnya speknya cocok ya udah bisa kan jadi bisa pasok kan, itu kan jadi bisa semacam cross selling jadinya kan. Jadi kan nanti kan bisa revenue stream baru, bisa cross selling juga, bisa ada penghematan biaya juga gitu kan. Jadi kalau untuk menurutku sih emiten yang terdiversifikasi sama yang memang pure metal mining itu dua-duanya sama-sama oke. Cuma kalau untuk valuasi saat ini memang aku lihatnya valuasi yang masih lebih make sense atau yang lebih murah itu memang yang terdiversifikasi, yang dari coal mining ke industrial metals, karena mereka kan istilahnya market itu masih menghargai mereka atau memvaluasi mereka tuh masih seharga coal mining gitu. Jadi market tuh masih belum ngelihat, masih belum unlock valuation-nya lah gitulah istilahnya, nanti di metal mining tuh valuasinya masih seberapa gitu. Kalau yang memang dari awal udah pure metal mining itu kan valuasinya jauh lebih mahal dibanding yang terdiversifikasi ini gitu sih. Oke, baik. Nah, mungkin penting untuk kita ketahui juga nih, mungkin di samping potensi dan keuntungan ke depannya, resiko atau tantangan apa sih yang berpotensi dihadapi oleh emiten atau produsen dari bisnis ini nih untuk ini ke depannya? Mungkin dari Mas Angga dulu nih. Mas Angga ngeliat ada resiko apa sih Mas ke depannya? Ya, tentu kita dari tadi nggak boleh cuma ngomong enak-enaknya Betul, aja. setuju. Benar. Kita di Stockbit kan juga inilah ya, kita mengedukasi bahwa setiap investasi itu juga pasti ada yang namanya potensi risiko itu selalu ada ya. Nah kalau misalkan untuk di bisnis material EV ini mungkin yang saya lihat ada beberapa ya. Satu tuh untuk hilirisasi, again baru aja kita November lalu tuh dapat kabar ya kurang mengenakan lah ya dari WTO ya, Organisasi Perdagangan Dunia itu yang inilah menganulir kayak kita di inilah kan pemerintah sudah melarang ekspor biji nikel sejak 2020 ya. Itu katanya nggak boleh, itu kita harus tetap ke terutama lawan kita Eropa ya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi katanya nggak boleh, kita tetap harus impor bahan mentahnya gitu ya. Itu kan obviously kita kalah lah di sengketa itu ya. Itu kan obviously sebuah tantangan juga karena kita kan udah bangun smelter cukup gencar juga ya belakangan ini ya. Ini obviously kalau misalkan tetap ya harus ekspornya biji lagi ya sayang banget gitu kan. Apalagi kita udah bahas tadi ya jauh banget perbedaan antara kita ngejual sekedar biji dengan kalau udah dengan produk gitu ya ini ya kan, itu kan ada potensi revenue banyak sekali yang terbuang kan. Tapi ya harapannya sih saya optimis ya, Pak Presiden sendiri juga sudah mengungkapkan kita akan fight ini. Saya rasa juga ada cara lain lah. Kemarin ada wacana apa kita kok nggak kita ganti aja sama pajak ekspor gitu ya. Ini ya, kita akalin aja kalau gitu ya. Kita harus inilah. Saya rasa ini
selalu inilah kadang-kadang jiwa nasionalis muncul juga gitu kan. Wah, kita selama ini dibilang kekayaan kita dieksploitasi apa ya. Sekarang giliran kita mau nggak tanggung-tanggung lah, maju kita mau jualnya produk yang udah harganya udah lebih tinggi gitu loh. Ya kita harus dukung lah obviously itu ya. Itu challenge pertama ya, ini ya ada dari secara internasional itu ada inilah kita kalah di sengketa WTO ya. Terus ada juga mungkin di mana komoditas manapun ada risiko oversupply ya namanya ya. Obviously kalau memang kita ini pasti akan meningkat oleh kebutuhan untuk misalkan bahan-bahan seperti nikel, bauksit, kobalt gitu. Tapi di sisi lain juga kita jangan lupa kita juga udah Indonesia juga udah mulai menggencarkan dengan pembangunan banyak smelter itu, supply juga pasti meningkat gitu kan ya. Itu kan sebenarnya hukum ekonomi aja ya. Kalau misalkan nanti ya supply-nya juga udah nambah banyak gitu, ya bisa mengimbangi di mana ya mungkin kenaikan harganya juga lebih terbatas gitu kurang lebih ya. Sama kalau itu untuk terutama untuk nikel ya. Kalau untuk bauksit sih yang baru ini ya kemarin kan kita mau segera dimulai nih untuk khusus komoditas bauksit tahun ini bulan Juni itu akan dilarang ekspor ya ininya ya. Sama kayak nikel lah, ngikutin nikel lah ini sama-sama dilarang ekspor mentahnya gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita belum banyak ya kalau untuk bauksit ya, baru kalau nggak salah 2 yang beroperasi gitu. Dan ini memang beberapa mau dibangun juga smelter bauksit, tapi kelihatannya tuh belum siap untuk menyerap bahan baku mentahnya gitu loh. Jadi sebagian besar bauksit itu tuh masih kita impor ke luar negeri ya. Ini kita kalau kita larang, tapi kita juga belum siap untuk menyerap dalam negeri kan itu problem juga gitu kan ini ya. Benar. Jadi ya mungkin menarik gini sampai dengan tenggat waktu Juni 2023 ya mungkin ya bisa diundur atau mungkin jangan-jangan masih boleh ekspor tapi ada dipajakin lagi ya. Mungkin itu kita lihat lah nantilah ini ya. Karena penyerapan bauksit dalam negeri juga masih kecil itunya. Itu resikonya mungkin beberapa. Oke, mungkin yang bisa saya highlight dari Mas Angga tadi ada yang kalah dari WTO sama kedua ada oversupply yang tadi dihasilkan. Mungkin kalau dari Korea sendiri bagaimana Korea? Tantangan apa sih yang mungkin menjadi concern nih ke depannya di sini? Oke, kalau dari aku sendiri sih paling aku tambahin aja ya, kurang lebih mirip-mirip memang. Pertama kalau yang kalah WTO itu sendiri kan juga Indonesia lagi mengajukan banding kan, mau fight lagi gitu supaya keputusannya bisa dianulir gitu kan. Dan untuk yang WTO ini sendiri sebenarnya kan nggak serta-merta hilirisasinya langsung bubar gitu kan, enggak kan. Kalau misalnya itu terjadi pun kan juga jadi susah ya istilahnya kan, jadi ada ketidakpercayaan investor asing jadinya Indonesia banyak ketidakpastian, terus regulasi berubah-berubah itu kan juga ujung-ujungnya bisa menekan foreign direct investment di Indonesia gitu kan. Nah, itu kan juga berbahaya ujungnya kan. Nah, jadi pasti aku rasa pemerintah Indonesia pasti tetaplah menghormati ongoing ataupun existing project yang berkaitan dengan hilirisasi ini gitu. Karena kan dia juga pasti menghormati kontrak-kontrak yang udah berjalan gitu kan. Jadi menurutku untuk yang WTO ini emang mungkin jadi sentimen negatif sementara, tapi hilirisasi tetap mesti jalan dan tetap berjalan pastinya gitu. Karena kan udah terlanjur banyak yang bangun smelter, nggak mungkin tiba-tiba bubar gitu kan. Terus kalau untuk yang resiko kedua itu juga memang benar oversupply itu salah satunya. Karena kan yang aku lihat juga stoknya nikel di LME warehouse itu kan juga yang 2 bulan ini emang lagi all time high nih, tapi per 2 bulan doang gitu. Nah itu kan juga pastinya karena nikelnya itu supply-nya nambah di market, mungkin karena penyerapannya berkurang, karena kan di China lagi lockdown gitu kan, jadi pasti kan industri manufaktur di sana penyerapannya jadi berkurang, entah untuk stainless steel ataupun untuk baterai EV gitu kan. Nanti kalau misalnya China-nya udah mau reopening lagi, kayak sekarang kan dia baru mau reopening kan awal-awal tahun ini kan gitu. Itu juga pasti nanti akan catch up lagi demand-nya, dan itu aku rasa oversupply-nya hanya sementara aja. Jadi nanti kan kalau misalnya industri manufakturnya udah jalan normal lagi, domestiknya udah aktivitas normal lagi, itu pasti oversupply ini dengan sendirinya akan teratasi gitu. Dan resiko ketiga sih menurutku ada ya di harga nikel sendiri, seperti yang kayak tahun lalu waktu yang awal perang Rusia sama Ukraina itu kan harga nikel sendiri sempat melonjak sampai 100.000 per ton tuh kan. Ternyata setelah diselidiki itu ada short squeeze kan, karena ada short position oleh LME di LME. Iya, di LME-nya sampai sempat di stop dan dianulir itu transaksinya yang hari itu. Yang 100.000 itu kan. Padahal cuannya gede banget tuh bro ya. Biasa nikel 20-30 ribu, jadi 100 ribu ya. Sekarang 30 ribuan lagi normal kan. Cuma kan tetaplah harganya udah naik lumayan dibanding sebelum COVID. Terus sebelum COVID kan
lebih banyak sih 19.000, 20.000, sekarang 30.000-an stabilnya. Ya itu pun juga udah oke gitu kan. Memang kan resikonya seperti yang tadi itu. Misalnya kalau misalnya tiba-tiba ada yang seperti tadi lagi, misalnya ada short position oleh big player di China gitu. Itu kan juga resiko ya. Karena kan kalau nikel sendiri kemahalan, nggak ada pabrikan baterai EV yang mau nyerap gitu kan. Nanti gimana gitu. Kalau misalnya harganya kemahalan kan ujung-ujungnya jadi Fee-nya juga jadi mahal ya. Iya, mobilnya jadi mahal. Nggak bisa dibeli gitu. Industrinya nggak jalan gitu kan. Mahalan. Nah itu juga salah satunya. Jadi resiko berikutnya itu bisa terjadi jadi regulasi. Misalnya industri hulu sama hilirnya nikel itu kalau misalnya dia ada beda kepentingan. Misalnya industri hulu yang di smelter itu dia udah punya kontrak ataupun udah punya buyer dari pihak luar negeri. Dan harganya lebih menarik nih. Bisa jadi industri smelter ini lebih pilih ekspor dong dibanding supply ke dalam negeri. Misalnya dalam negeri industri manufaktur EV-nya itu butuh supply dari smelter nikel, ntar jadi susah. Bisa jadi begitu kan, karena susah dapat supply dari smelternya gitu. Itu juga bisa jadi hambatan industri nikel. Jadi gimana pemerintah itu bisa menjembatani antara kepentingan hulu dan kepentingan hilir gitu. Itu menurutku salah satu resikonya juga sih. Oke, baik. Berarti tambahan dari Korea tadi, selain ada yang WTO dan oversupply tadi, ada dari harga dan regulasi. Benar. Nah, kalau nanti misalkan nih tantangan atau risikonya ini bisa kita hadapi nih ke depannya, apakah itu akan menjadi opportunity ke depannya untuk jadi lebih baik, jadi lebih bagus, dan menguntungkan ke depannya? Kira-kira ada pandangan? Oke, kalau dari saya ya hopefully begitu dong. Obviously ya kita, karena negara kita obviously kaya ya dengan sumber daya dan cadangan komoditas yang diperlukan untuk baterai EV gitu ya. Tadi juga benar sih harapannya oversupply tadi juga nggak terlalu untuk jangka pendek aja ya, namanya komoditi kan teman-teman pasti tahu ya semua ya bahwa itu emang cyclical lah, emang siklusnya ya kadang-kadang bisa oversupply, kadang-kadang malah demand-nya yang bertambah gitu kan ininya. Jadi harga memang obviously yang udah lama bermain di komoditas tahu lah fluktuasinya memang cukup lumayan ya. Tapi memang ya itu mungkin saya tekankan lagi memang opportunity-nya ya besar sekali. Sekali lagi saya itu kalau nikel itu antara produk mentah sama produk jadi itu bisa mungkin 15 kali lipat bedanya harganya naiknya. Bauksit juga tadi bisa sampai puluhan kali lipat lah sisinya. Jadi ya obviously ya ini sebenarnya make sense saya, buat apa sih kita mau bikin smelter investasi gede gitu kalau memang potensi keuntungannya itu nggak ada. Itu kan pasti kan bikin smelter kan mahal banget ya ini ya. Dan ini pasti ya udah ada hitung-hitungannya lah pasti lah. Kalau misalkan project besar kan pasti udah ada ini ya kalkulasinya ya bahwa ini ke depan akan menghasilkan berapa. Jadi kalau nggak salah Ray di depan sempat ini ya kita yang tambahan dari value added dari nikel tuh sampai berapa? 15T jadi 360T. 360T tuh bayangin ini ya. Karena bener kan kurang lebih berapa puluh kali lipat tuh kan ini ya. Emang 20 kali itu lipat lebih. Real banget gitu loh ininya. Dan hopefully ya kita bisa inilah antara tadi resiko oversupply atau regulasi internasional tadi ya mudah-mudahan obviously kita bisa atasi lah biar ini ke depannya ya negara kita juga lebih maju dan juga emiten yang kita pegang juga makin maju. Gitu ini ya. Benar. Gitu. Mungkin itu dari saya. Bagaimana kalau untuk Korea? Sama sih, aku kurang lebih juga sama. Jadi emang tantangannya ini emang nggak mudah gitu, terutama dari sisi hulu itu sendiri kan karena dia sifatnya itu mining gitu kan. Mining dan smelter itu kan bisnisnya kan emang dari awal udah highly regulated gitu kan. Itu kan emang dari awal udah banyak aturan ini itu. Dan sekarang ditambah lagi aturan misalnya untuk pajaknya, untuk misalnya harus supply ke dalam negeri berapa lah, anggap begitu. Nah itu kan juga tantangan tersendiri ya gimana pemerintah itu bisa istilahnya cari jalan tengah lah antara pengusaha dan juga kepentingan negara gitu kan. Jadi nggak ada yang dirugikan, win-win solution gitu. Itu gimana caranya pemerintah bisa itu mengatasi itu nanti kalau misalnya itu bisa teratasi dan bisa lancar itu kan juga pasti negaranya sendiri juga untung karena penerimaan negaranya bertambah entah dari devisa ataupun dari pajak. Pengusaha sendiri kalau misalnya untung itu kan juga jadi menguntungkan untuk keseluruhan stakeholder ya kan, misalnya untuk bagi dividen, terus misalnya untuk karyawan, bayaran bonus atau apa gitu kan. Itu kan juga semua jadi diuntungkan. Nah, untuk resiko yang seperti WTO dan oversupply itu sendiri kan itu sebenarnya resiko yang kita nggak bisa kendaliin langsung gitu kan. Itu kan resiko yang sifatnya itu dari eksternal. Jadi kalau resiko yang bisa kendaliin dari dalam negeri ya tadi seperti regulasi itu masih bisa lah dicari jalan tengahnya. Gitu. Tapi kalau untuk WTO sama oversupply itu kan resiko yang bukan di luar dari kita kan. Nah, itu kan juga oke lah itu jadi resiko yang menurutku ya emang harus dihadapin gitu karena kan itu emang resiko yang sifatnya itu ada di bisnis yang sifatnya komoditas gitu kan karena mereka pasti ada aja yang nggak setuju, yang
minta ekspor mentah lah, ada juga yang kalau oversupply itu sendiri tadi seperti Mas Angga bilang itu emang cyclical dari komoditas itu kan juga ya jadi itu resiko yang menurutku nggak perlu terlalu diperhatikan karena itu pasti akan terjadi di komoditas apapun gitu. Itu sih. Oke, baik. Berarti hopefully semua resiko dan tantangannya bisa kita hadapi bersama untuk mencari opportunity yang lebih baik ke depannya. Iya, benar. Oke, itu dia tadi pembahasan kita mengenai sektor hulu di bisnis EV ini. Jadi mungkin untuk recap sedikit bahwa untuk pemain lama dan pemain baru berpotensi nih untuk mendapatkan keuntungan atau opportunity ke depannya. Serta semoga resiko dan tantangan tadi bisa kita concern dan menjadikan itu sebagai opportunity juga ke depannya. Oke, untuk teman-teman stockpreneur sekalian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!